Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, yang belakang semangat ya. Ibu yang belakang dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama yang sangat saya taati dan saya hormati, dan kepada para sesepuh, ini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat yang sangat-sangat saya hormati. Saya belum melihat yang sepuh ya, 17 tahun ke atas semuanya ya. Dan kepada panitia dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang saya hormati, kepada para perangkat desa, ada yang rawuh, Bapak Ketua RT, Ketua RW, Bapak Lurah ada? Bapak Lurah sing pundi? Ayah, Bapak Lurah juga pakai menghai. Kabeh ngacu enggak tahan. Iya ya, kepada semuanya saya kangen. Dari kecamatan ada yang mewakili, Muspika? Nah ya, semuanya ya, alhamdulillah tokoh-tokoh hadir. Dan kepada saudara-saudaraku tercinta, rahimakumullah yang sangat-sangat saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, ridha dan kasih sayangnya, sehingga kita bisa ketemu dalam keadaan, dalam suasana penuh dengan rahmat-rahmatnya Gusti Allah. Amin, amin, Allahumma. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar Bu, Pak? Nah, ini dia. Kalau enak itu nggak ada alhamdulillahnya. Ditanya ya apa kabar? Baik. Bisa nggak? Ditanya apa kabar? Alhamdulillah baik. Gitu. Apa kabar Bu? Memang manusia itu kalau enak itu nali Pak. Karena alhamdulillah oleh kebaikan, oleh nikmat, oleh karunia segini banyak. Gimana kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang tercinta rahimakumullah, coba baca semua judulnya. Dengan peringatan Maulid Nabi, kita teladani perilaku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu cara adalah memperingati hari Maulid Nabinya ini. Yang pertama, apakah bentuk cinta kepada Rasulullah hanya dengan memperingati Maulidnya saja? Ada apa lagi? SMS, suka membaca sholawat, gitu singkatannya. Yang ketiga, judul inilah yang jadi inti, yaitu mengikuti jejak Rasulullah yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sanggup Ibu, Pak? Semoga kalau panjenengan diparingi kekuatan oleh Gusti Allah. Saya hari ini tidak ceramah, saya hanya berbagi pengalaman. Kalau tan lewat ceramah cek kemoncolan kon iku iso Islam iki sore ulang-ulang ceramah iki ngono. Islam mulai lahir cepet. Saya tidak ceramah hari ini, yuk kita sama-sama belajar, sama-sama menggali kajian tentang keislaman kita. Karena ada yang mengatakan bahwa hari ini kita saling belajar ilmu, itu wajib ya Pak Bu. Sampai-sampai ada kalimat utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau jauh sampai ke negeri. Nggak usah jauh-jauh ke Cina, Cinanya udah datang ke sini yo. Inilah sejarah bahwa kalau kita mau belajar, subhanallah, Islam
Islam sendiri, Pak, Bu, ilmu agama Islam itu datang dari berbagai ulama dari luar Indonesia. Ada dari Arab, dari Persia, dari Gujarat, dan ada juga dari ulama Cina. Ada nama besar Laksamana Matchengki. Orang Indonesia sebut dengan sebutan Muhammad Cengko. Pernah dengar? Pernah dengar ya nama ini ya? Muhammad Cengko ditarik balik ke negeri Tiongkok. Timbul generasi berikutnya yang mensiarkan ilmu agama Islam di tanah Jawa, yaitu ada nama besar bernama Bun Sueho. Sinten? Oh enggak, maksud saya bukan itu. Bun Sueho itu sinten gitu. Ditelok nih malih. Ada nama besar bernama Bun Sueho. Siapa itu? Enggak, bener-bener enggak tahu. Bu, untuk ketemu Cina malam ini ya. Ayo. Bun Sueho itu adalah nama terlahir, nama asli dari Raden Rahmat, kemudian bergelar menjadi Sunan Ampel, yang dimintai Prabu Brawijaya V Mojopahit untuk membantu mensiarkan Islam di sana, membasmi maksiat yang ada di bumi Mojopahit saat itu keruh. Maka diminta keponakan Bibi Campa ini untuk bisa menanggulanginya. Maka dengan keberhasilan beliau, Kanjeng Bun Sueho diberi tanah hadiah oleh Kanjeng Brawijaya, Prabu Brawijaya V Mojopahit diberi hadiah tanah Ampel Delta di Surabaya. Maka beliau kemudian bergelar menjadi Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Bun Sueho. Hanya baru tahu ya. Betul ya, baru tahu sekarang ini. Bun Sueho atau Kanjeng Sunan Ampel. Perjuangan Islam beliau diteruskan oleh dua putranya yang juga mensiarkan Islam di tanah Jawa. Satunya bernama Sunan Derajat, satunya bernama Sunan Bonang. Kalau papanya bernama Bun Sueho, salah satu anaknya itu bernama Punang. Orang Jawa susah ngomong Punang dari Bonang. Itu sejarah, tidak bisa dipungkiri. Di Troloya Mojopahit ada syekh besar bernama Tan Kim Han. Tan Kim Han gugur di dalam syiar agama Islam di sana, tapi sebelumnya sudah beranak pinak dengan orang pribumi Jawa. Dan salah satu keturunan keberapa dari Tan Kim Han jadi orang besar di negeri Indonesia ini, orang kenal dengan sebutan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, dari keturunan Tan Kim Han. Baru tahu juga ya. Tan Kim Han gugur, perjuangan untuk syiar Islam diteruskan ke bumi Jawa Tengah. Justru tonggak sejarah Islam pertama kali berdiri, kerajaan Islam berkibar pertama, yaitu Keraton Demak Bintoro atau Kerajaan Demak Bintoro, yang didirikan oleh seorang besar bernama Raden Patah. Orang Indonesia kenal dengan sebutan Raden Patah. Nama asli beliau adalah adik dari Tan Kim Han. Beliau bernama Tan Eng Kuan Anya Cino Kape ya. Allahu Rabbi ya. Kalau di daerah Jawa Tengah Demak Bintoro ada Tan Eng Kuan, malam hari ini di sini ada Tan Mei Kuan. Saya hakul yakin Bapak Ibu sekalian, pertemuan yang kita lakukan hari ini atas kehendak Allah. Ada maksud Allah untuk kita hari ini. Supaya apa kira-kira? Saling belajar. Maaf karena banyak orang Islam, belum banyak orang yang paham akan Islamnya itu sendiri. Betul atau benar kira-kira? Banyak orang Islam tapi belum banyak orang yang paham akan Qurannya sendiri. Kalau saja umat Islam yang sekian banyak ini paham betul tentang Qurannya, insya Allah saya hakul yakin Indonesia ini, negeri tercinta ini, akan bakal menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kalau penduduk Islam, penduduk Indonesia yang mayoritas ini paham betul akan Qurannya, permasalahannya adalah kenapa seperti ini? Yuk kita pelajari bareng-bareng. Kalau saja orang paham akan Islamnya akan mengikuti jejak ini kok Bu, Pak. Karena apa? Allah sendiri yang sudah merujuk. Di dalam kitab suci saya rasa panjenengan semuanya sudah hafal melontok di luar kepala. Cuman pemahamannya di luar mana kita sama-sama nggak tahu. Yuk kita kaji bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang jawab. Apa tadi? Allah gitu. Nah, ini yang jawab yang depan-depan, yang tengah ke belakang. Ngomong gitu.
Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa artinya? Enak enggak lu. Bener kan yang saya ngomong tadi? Banyak orang Islam belum hanya orang yang paham akan Qur'annya itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan begitu gamblang dalam ayat ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah ada di dalam diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi orang-orang yang menginginkan ridho Allah dan hari akhir. Orang-orang yang banyak berzikir menyebut asma Allah. Ya Allah, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin. Allahumma aminnya sing bener kok. Amin. Malaikatnya udah lewat baru ngomong amin. Nyatetnya gimana nih? Semoga kajian pada malam hari ini dibarengi oleh barokah dan hidayah Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, sudah ada di dalam diri Rasulullah contoh suri teladan yang baik. Mana yang harus kita tiru? Mari kita buka satu persatu. Tadi saya dengar Gloria ya, adik Gloria ya tadi. Subhanallah, saya ucapkan selamat. Hari ini kita menjadi mu'alaf. Sebentar lagi menjadi muhtadi, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Semoga dikuatkan iman dan hatinya. Karena memang untuk menuju kebaikan itu tidak gampang. Dan saya ingin bercerita sedikit. Saya mengenal Islam, saya tertarik, saya akhirnya memilih akidah Islam dan berada di dalamnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah karena salah satunya adalah setelah saya pelajari berbagai kitab suci dan buku-buku yang saya baca. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, yaitu apa? Sejarah dari baginda Rasulullah. Subhanallah. Dari mulai lahir sampai beliau wafat, dalam sejarah perjalanan hidupnya Rasulullah itu hampir tidak pernah ada cacat di dalam hidupnya. Sementara kula panjenengan cacat. Ini apa yang bunyi dia? Mic ya? Ngeses nih, ngeses bunyinya mic-nya. Tes 1 2 3. Tes. Nah. Subhanallah. Hampir di seluruh hidupnya tidak ada cacat. Ini yang harus kita pelajari. Mari kita lihat satu persatu apa kehebatan Rasulullah sampai maaf Islam berkembang begitu pesatnya saat itu. Hampir 2/3 bumi dikuasai oleh umat Islam. Di bawah panji-panji kepemimpinan Rasulullah bersama para sahabatnya Khulafaur Rasyidin. Pertama Pak, karena Bu, Rasulullah mengibarkan bendera Islam. Walaupun kita sama-sama tahu Rasulullah itu lahir di tengah-tengah lingkungan yang kotor. Subhanallah. Baginda Rasulullah itu lahir di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang betul-betul pada saat itu tidak kenal aturan. Maaf, yang namanya wanita di zaman jahiliyah. Rasulullah kan lahir di lingkungan jahiliyah ya Pak Bu. Yang namanya wanita pada saat itu, pada zaman jahiliyah itu, Masya Allah Bu, mereka menyebut wanita itu bukan dianggap sebagai manusia. Manusia di zaman jahiliyah itu dianggap setengah manusia, gak kurang ajar. Kita wanita ini dianggap setengah manusia, bukan dianggap manusia sepenuhnya. Tetapi lihat semenjak Rasulullah datang, manusia wanita diangkat martabatnya begitu agung di dalam lembaga suci pernikahan, lembaga agung pernikahan yang sebelumnya hanya merupakan hiasan bagi laki-laki. Laki-laki mau butuh pakai, nggak butuh diklaim prakno maksudnya. Tapi lihat, setelah Islam datang luar biasa, manusia diangkat derajatnya martabatnya seorang wanita. Makanya kita hari ini
bersyukur termasuk menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan bukan hanya orang Islam yang mengagumi baginda Rasulullah, banyak orang-orang tokoh di luar Islam. Ada nama besar negarawan bernama Michael Hart, bukan orang Islam itu Pak, mengagumi baginda Rasulullah, mengakui keberadaannya. Sungguh apa kata beliau? Michael Hart berkata, dalam sejarah kehidupan perjuangan anak manusia belum pernah ada tokoh sekaliber yang namanya Muhammad. Belum ada tokoh yang menandingi Muhammad. Di mana apa katanya dia? Karena dia kan orang non muslim menyebutnya sebagai Muhammad. Dia katakan pemuda keturunan Arab ini sungguh-sungguh membuat satu gebrakan secara revolusioner, secara gebrakan yang matang, cepat sekali terjadinya. Mulai diangkatnya umat itu dari zaman yang penuh kekotoran, di mana saat itu tidak ada aturan ditegakkan, yang kuat mereka yang menang. Zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh cahaya, zaman yang betul-betul teratur, yaitu zaman setelah Islam datang. Dan itu kata Michael Hart. Ada satu lagi namanya, banyak sih, saya hanya contohkan beberapa. Tak terus kabeh gak mari sampai jam 2. Ini wes rotok lenger, muka panjangan tentu semangat ya. Pagi tadi saya masih di Jember, sore di Probolinggo, hari ini di Malang. Moga-moga semangat, kula sih semangat sampai ngantuk. Aku ini betul ngantuk ya. Saya aja 3 tempat udah dari perjalanan Jember, Probolinggo, masih sehat, masih bugar, masih cantik. Subhanallah ya. Apa kata seorang tokoh besar dari Prancis? Tahu Prancis bro? Petani bunul ini. Apa kata beliau? Sungguh elok pemuda keturunan dari Arab bernama Muhammad hanya dalam waktu 23 tahun membuat satu revolusi besar. Sementara Perancis untuk membutuhkan satu perubahan seperti itu dibutuhkan waktu 1000 tahun. Dan pengaruhnya tidak sebesar segebrak dunia kelas Muhammad begini. Tokoh universal, tokoh kelas dunia, hebat betul pemuda Muhammad ini. Kata mereka orang-orang non muslim, orang di luar dan di dalam Islam, baik kawan ataupun lawan, semua mengakui keberadaan Rasulullah. Semoga kula panjenengan sangat bangga akan tokoh besar Nabi Muhammad ini. Amin. Allah Rabbi, apa yang menyebabkan dia begitu terkenal, dikagumi, dicintai umat? Yang pertama karena Pak Bu, Rasulullah itu Pak Bu, apa yang beliau katakan selalu beliau lakukan dulu baru mengatakan ke orang lain. Kula panjenengan pinter ngomong, gak pinter ngakon. Betul? Rasulullah, apa yang beliau katakan kepada umat selalu beliau lakukan. Apa prinsipnya? Lakukan apa yang engkau katakan, katakan apa yang engkau lakukan. Allahu Rabbi, subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, baginda Rasulullah itu kalau menyerukan kepada umat, selalu beliau yang menjadi contoh terdepan, menjadi suri tauladan, pelaku utama, bukan sekedar pembicara. Dia tidak menyuruh orang lain, tapi beliau sendiri yang menjalankan lebih dulu, baru gampang diikuti oleh orang lain. Setuju Ibu? Yang ketiga, keelokan dan kehebatan baginda Rasulullah adalah karena akhlaknya itu Bu, subhanallah, akhlak yang agung. Akhlaknya adalah akhlakul karimah. 3 poin besar kita bahas satu persatu. Lakukan apa yang Anda katakan, katakan apa yang Anda lakukan. Mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari perilaku beliau. Bu, saya tanya, putranya kalau dituturi meneng apa bawel? Kok bawel? Kenapa? Kok bawel sih? Mestinya diem dong. Anaknya anak
anak-anak muslim kalau dituturi wong tuanya kan hormat sama orang tua. Kenapa bawel? Hari ini mari kita lihat siapa diri kita selaku orang tua. Nah, kasih contoh ya, di penjelasan dua sekaligus selaku melakukan memberi contoh. Nah, lek sore ngaji ning masjid. Apa Pak nama masjid Ihsan? Nurul Ihsan. Kalau nah, neng Nurul Ihsan itu lek sore ono arek-arek ngaji ya nak. Anak isi cilik-cilik ngaji saya tak? Ngaji. Saya tanya, kanan kiri kita ini dikelilingi para malaikat yang hadir menyaksikan kajian ini. Anaknya tambah gede, tambah males atau tambah rajin? Kaget malih dituturi bewel kon ngaji tambah gede tambah males. Ibuke mulai ngamuk-ngamuk. Rek dituturi kok angel iki. Kan gelem ngaji ta gak? Rotok kereng didik. Iya ya Bu. Anake rotok paksa ngaji. Kon nek gak ngaji gak tak kei dhuwit samu sekolah. Terpaksa anake ngaji. Karo ngomel. Ibuku itu ya jahat kon. Malah kok kancane kok aku bendina dikon ngaji, dhek dhewe gak tau ngaji. Kancane jawab ngeten, padha karo ibuku. Sampai mulai di rumah jawab, Bu aku sesuk mau ngaji. Lah kok wong sampean gak tau ngaji kok ngomong aku ngaji. Anake mulai pengen dijewer ngomong, kowe dituturi wong tuwek tambah akal koyo ngene. Manut gak karo wong tua? Ya manut Bu, tapi ini sampean iku lho lak ngongkon aku ngaji itu sampe ngaji yo sik. Wis ra ngurusi wong tua ki lek ngaji mari maghrib. Mari maghrib diambil, ayo nang gone Masjid Nurul Ihsan anak peringatan Maulid. Ayo Mbak, teko Mbak. Iya aku capek. Budal sik ya Mbak, anake krungu lho. Bu, jare ngaji mari maghrib, Bu. Waduh, arek iki dadak krungu tenan. Yes, Mbak, teko ana sik nang Nurul Ihsan. Aku ngaji dhewe ning omah. Saking terpaksa ngaji dhewe wong dirungokne anake. Banter supaya kupinge krungu. Bismillahirrahmanirrahim. Ditelok, oh sik ono, ayo terus. Alif Lam Mim. Anake mandu-mandu. Ibuku ngaji tenan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Suarane apik mbokku. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Anak ngetuk pintu. Bu, berlian wis main. Panjenengan ketawa, saya ngomong berlian kenapa panjenengan ketawa? Berarti tahu semua kok. Panjenengan hari ini tidak menyesal datang? Satu episode berlian nggak ketangkep. Ya Allah, dari anak iyalah sak mundur. Siapa yang salah kalau begitu sampai anaknya tidak bisa mengikuti orang tuanya? Siapa yang salah? Kalau di sini ngomong orang tua kita yang salah. Engko anake rada ngendi? Ayo kan, wani yo. Anak dituturi wong tua tambah tuwi tambah nakal. Kok nek nakal-nakal gak tak omongin tak lebok ning neng weteng anake nyenyi. Gak cukup. Hati-hati nggih, monitor terus karena seorang ibu itu adalah madrasah bagi anak-anaknya, tempat sekolah bagi anak-anaknya. Kita boleh menyerahkan sekolah di luar, tapi pendidikan yang terbaik, contoh yang terbaik adalah lingkungan terdekat adalah bapak dan ibunya. Setuju? Saya tanya sekarang ibu, panjenengan kan sering nonton TV sampai anaknya hafal. Mana saya tadi benar. Kalau saja umat Islam itu paham Quran sak mana nih, tadi ini orang yang ngomong ini saiki. Masalahnya kita sering tuh di masjid di musola sering ngomong tombol ati iku limo kaping pisan
potret kehidupan kita. Ibu siapa sih sebetulnya nih? Artis ini contoh sederhana. Ibu harus jujur, aku ya contoh sederhana aja. Siapa artis yang panjenengan kagumi? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini sekedar survei. Regu sini. Sini. Nggak dengar. Ayu Ting Ting. Siapa ibu rata banget? Luna Maya. Siapa ibu tadi? Nggak dengar. Syahrini, oke. Ya wes. Masih ada lagi? Nikita Willy boleh. Ya. Ayo kita buka wawasan hati kita. Ada yang mengagumi Ayu Ting Ting. Gak apa-apa, bebas. Kita ini punya hak kok. Ada yang mengagumi Syahrini. Ada yang mengagumi Nikita Willy. Ada yang mengagumi Luna Maya. Tidak masalah. Itu kehendak hati kok. Saya kasih wawasan, yuk kita buka wawasan pikiran hati kita. Panjenengan tonton itu terus, idola-idola panjenengan. Saya tanya, bisakah engkau menjadi bintangnya seperti mereka? Asiat dah. Itu tontonin Ayu Ting Ting sampai kemana. Allah Rabbi. Ambil lihat itu Syahrini, ya Allah Rabbi. Aku tak biasa. Begitu kan? Allah Rabbi, Syahrini dilihatin terus, Luna Maya dengan gayanya, Nikita Willy dengan anggunya. Panjenengan tonton itu tiap hari demi Allah sampai tidak akan pernah bisa menjadi mereka. Buka wawasan, buka pikiran, buka hati. Ya kita nyadar diri dong. Ngagumi Syahrini, Nikita Willy, Luna Maya. Wajah kita pas-pasan, body apalagi. Gak bakal jadi mereka. Tapi lihat, kalau kita mengagumi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak usah ini setiap hari kita mencoba menjalani sunnahnya. Apa yang beliau lakukan kita coba lakukan. Karena orang kalau sudah mengagumi, mencintai, kagum, salut, ngefans berat, akan mencoba meniru seperti beliau. Betul? Baik gaya bicaranya, cara berpakaian, sikapnya, tingkah lakunya, akhlaknya, akan mencoba meniru Rasulullah. Karena yang dikagumi, dicintai, difani, pokoknya yang diidolakan adalah Rasulullah. Orang itu akan cenderung meniru dia. Gak usah kita muluk-muluk nanya-nanya, ngomong-ngomong. Demi Allah engkau akan bisa menjadi bintangnya Allah di surga kelak. Amin, amin, Allahumma. Nah, itu buka wawasan. Kalau mencintai orang, jangan nanggung-nanggung. Cintai baginda Rasulullah. Dengan cinta berusaha mengikuti jejak beliau. Surga ada di tangan kita kelak. Amin, amin, Allahumma. Kenapa begitu yakin dan mewah? Janji Allah tidak pernah diingkari. Janji manusia banyak meleset, ya Pak ya. Janji Allah tidak pernah diingkari. Mari kita lihat sosok baginda Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam hal kepemimpinan, beliau ini pemimpin berkaliber, pemimpin kelas universal, pemimpin kelas internasional, pemimpin kelas dunia. Apa yang beliau lakukan? Menjadi pemimpin selalu jadi yang terdepan, pemimpin yang dicintai rakyat dan mencintai rakyatnya, pemimpin yang dicintai umat dan dicintai umatnya, pemimpin yang dicintai Allah dan mencintai Allahnya. Semoga pemimpin kita seperti itu, amin. Kita nggak boleh menghujat siapapun. Saya tidak pernah setuju, karena Islam itu tidak pernah menghalalkan segala cara. Ada cara-cara Islami untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Islam yang saya kenal, yang saya pelajari sampai saya tertarik, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Setuju nggih? Islam itu lemah lembut, agama penuh kasih sayang. Wajar kalau banyak orang-orang non muslim yang akhirnya, termasuk diri saya, akhirnya memeluk agama Islam. Karena apa? Konsep Islam yang utama adalah rahmatan lil alamin. Itu yang diajarkan Rasulullah. Islam mengajarkan amar ma'ruf dengan cara ma'ruf, dan Islam mengajarkan nahi mungkar, tidak dengan membuat kemungkaran yang baru, tetapi dengan tetap dengan cara ma'ruf. Amar ma'ruf dengan cara ma'ruf, nahi mungkar tetap
bersikap dengan cara-cara ma'ruf. Itulah Islam yang penuh kelembutan. Islam itu tidak pernah mengajarkan kekerasan. Islam tidak pernah mengajarkan radikal. Islam bukan teroris, tapi agama yang penuh kasih sayang dan lemah lembut. Saudara kita cinta. Inilah kehidupan yang nyata yang harus kita akui. Sosok baginda Rasulullah yang agung, manusia tinggi tetapi luar biasa hebatnya. Allahu Rabbi. Dalam kehidupannya menjadi pemimpin, beliau banyak berkorban untuk rakyatnya, untuk umatnya. Tidak pernah mengatasnamakan rakyat, tetapi berjuang untuk rakyatnya. Rasulullah kaya raya dengan pendampingan Ibunda Khadijah. Tetapi semenjak menjadi Rasul, harta bendanya habis buat berjuang di Islam. Dia benar-benar berjuang untuk Islam, bukan mencari kemakmuran dari Islam. Allahu Rabbi. Halo, anjingnya cek tegangnya pak. Terlalu keras ini pengajian? Enggak ya? Nah, kalau dibilang terlalu keras sengaja. Enggak keras gimana? Kerasnya kadang-kadang masih budek. Halus ya Pak. Iya. Iya nggak apa-apa. Guyon ini namanya guyon parikeno kata orang Jawa. Betul-betul sindiran semoga membuka mata hati. Kalau nggak terlalu keras, ini karat sudah terlalu tajam ya, terlalu tebal. Kalau nggak digosok nggak kuat-kuat. Pengajian demi kajian. Ana pengaji, yang rekaman titik kok ibu Juni. Memang visi apa? Gak ru Pak. Ini panjenengan boten ya Bu. Enggak ada yang ngantuk ya. Awas kalau ngantuk ya. Subhanallah ya. Rasulullah berkorban untuk rakyat. Apa yang beliau katakan sebagai seorang pemimpin besar? Kalau rakyatku lapar, biarlah saya yang lapar paling dahulu. Kalau rakyatku kenyang, rakyatku makmur, biarlah saya yang kenyang paling terakhir. Semoga pemimpin di Indonesia, khususnya di Malang ini, seperti mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW. Memimpin benar-benar untuk rakyat nih. Allah. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari, apa yang diajarkan Rasulullah? Rasulullah mengajarkan Pak dan mencontohkan sekaligus bagaimana menghormati manusia lain apa adanya. Menghormati orang bukan karena topeng yang di luar. Menghormati orang bukan karena pangkat dan jabatannya. Menghormati orang bukan karena harta kekayaannya. Menghormati orang bukan karena jubah kebesarannya. Menghormati orang betul-betul apa adanya. Bahasa saya apa? Menghormati manusia lain. Memanusiakan manusia lain. Wong Jawa matur nguwongke wong liya. Pelajaran sepele tetapi tidak banyak bisa kita lakukan. Menghormati manusia lain itu bukan suatu urusan yang sepele seperti membuka membalik telapak tangan. Maaf ya Pak Bu, kalau yang kita hormati itu orang besar, kalau yang kita hormati itu pembesar, yang kita hormati itu petinggi, yang harus kita hormati itu pejabat, itu hal yang kecil, semua orang bisa. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang harus menghormati orang kecil, demi Allah itu perlu jiwa besar. Tidak semua orang mampu untuk bisa menjalankannya. Betul? Inilah kehidupan. Maka hari ini kita sudah dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana menghargai, menghormati manusia lain. Manusia itu diposisikan sebagai makhluk ciptaan Allah. Bahkan apa yang beliau katakan yang membuat saya terkagum-kagum sebagai tokoh toleransi dunia. Apa yang beliau katakan Pak Bu? Hormati sesama muslim karena mereka saudaramu. Hormati juga orang di luar Islam karena mereka juga manusia yang layak dihargai dan harus dihormati sebagai makhluk ciptaan Allah. Oh, ini betul-betul tokoh agung ini. Akhlaknya akhlakul karimah. Karena beliau sendiri memang luar biasa. Begitu beliau turun apa yang beliau katakan? Inna mabu'istu li utamimama karimal akhlak. Saya ini diutus Allah ke bumi ini untuk menyempurnakan keutamaan akhlak. Karena akhlak ini memang pegang peran utama Pak. Orang bisa menghargai manusia lain. Orang bisa menghormati manusia lain apa adanya tanpa membedakan warna-warni kehidupan dan asal belakang. Asal muasal kita, latar belakang. Itu kalau tidak berdasar akhlakul karimah sulit, betul? Ini yang dibangun. Indonesia, lihat, pernah mengalami krisis ekonomi Bu? Pernah nggih Pak? Tahun pinten? 97, antara 97 sampai 98 itu wow, was. Dolar dari 2000 naik 12.000. Saya masih ingat ibu-ibu pada sahabat, aduh, sembarang bukan
bukan naik harga, tapi berubah harga-harga karena dolar naik, orang sudah panik semuanya. Atau Pak, belanja mah cuma begini-begini, ada hanya sekarang ini kulo larang kopi larang sekarang larang hanya sambat semua ibu-ibu. Nah ya krisis moneter dijalani seluruh Indonesia, menggerutu semua sudah panik kaget, betul tidak? Tapi demi Allah, krisis moneter di Indonesia boleh terjadi, krisis ekonomi boleh berkali-kali mengalami di Indonesia. Tapi demi Allah, Indonesia tidak akan pernah jatuh karena krisis ekonomi. Amin. Inilah kehidupan. Nah, semoga kita ini betul-betul ya Allah, akhlak itu luar biasa. Dan saya kagum. Niki ada orang Jawa. Wonten ya, banyak ya. Ada orang Madura ada. Ada beda. Ada orang Cina. Mana? Lain ini maksudnya. Subhanallah. Nyuwun sewu nggih, minta maaf saya bukan karena memuji atau ini salah satu suku tentang akhlak ini loh Pak. Sampai-sampai nggih nyuwun sewu, saya memilih suami itu wong Jawa. Ditekoni kali kanca kula Cina. Tani Pak. Kon niku lha apa? Wong Cina kok ulang-ulang rabi karo wong Jawa gitu dia bilang. Belum tahu dia Pak. Kowe kan wis kentekan wong Cina tak milih wong Jawa. Belum tahu di kok. Satu, kenapa? Saya memilih orang Jawa pertama karena dia muslim, karena dia harus jadi imam yang baik dalam kehidupan saya. Kedua, Jawa bisa. Akhlaknya bagus gitu loh. Menurut saya pada saat itu pandangan saya, akhlaknya indah gitu ya. Satu, wong Jawa itu terus kemudian apa? Wong Jawa itu sunat, Pak. Loh, wong Islam kan mesti sunat. Artikan sendiri ya. Iya, terus teman saya ngejlok dulu. Ya apa Pak? Tapi kalau wong Jawa ya iya enak lah. Sunat makan pisang dioncei, ambek enggak ya enak dioncei. Teman saya kawin karo wong Jawa juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek ngono tangi kabeh. Subhanallah, akhlakul karimah. Akhlak punya peran penting. Bang Jawa bilang itu gambarannya akhlak itu apa? Toto kromo, budi pekerti, luhur budine, sopan, unggah. Saya nggak akan ngajari banyak masa tentang akhlak kayak belajar sama orang Cina, kebalik lah. Pak, Bu, nggak apa-apa, kita ini saling belajar hari ini tentang akhlakul karimah. Diajarkannya manusia mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Menghormati orang lain itu tidak usah gembar-gembar, dibuktikan dengan kondisi yang nyata. Ulang tanglet, panjenengan nanti nggak diajak omong-omong kalau sambil SMS-an. Nanti itu menghormati orang lain ya. Tapi sering nggak kita lakukan? Sadar, cepat ucap astagfirullah. Pak, lagu cepet nyawa. Quran menang, lagu nyawa. Subhanallah. Itulah akhlak Pak, perannya dalam bangsa ini. Akhlakul karimah. Diajarkan manusia punya akhlak budi pekerti luhur, senang petulung marang sapodo-podo. Bahasa Jawanya ini betul ya Kak? Kula niki wedi keprece lek nggih basa Jawa gitu ya. Tapi masih mending kula Jawa iso Cina timbang Jawa Cina iso Jawa timbang sampeyan Jawa kayak iso Cina. Ya kalau bahasa saya Jawa salah ya dimaklumi nggih Pak Bu. Lidah kita beda. Dulu aja mengucapkan asyhadu alla. Tadi Gloria lancar banget ya. Subhanallah, dulu saya dibimbing berkali-kali susah lidah. Lidah Cina suruh bilang Allahu Akbar ya Allahu Akbar ngatanya. Iya. Susah juga tapi dikerok lama-lama ada niat bagus ditolong Allah. Bisa juga Allahu Akbar. Bilang ya asyhadu alla ilaha illallah, kita bilang apa asyhadu alla ilaha illallah. Gak apa-apa, namanya juga berproses gitu kan. Tapi subhanallah, inilah kehidupan. Ketika kita mengagungkan akhlak, manusia dengan pesona akhlak yang agung baginda Rasulullah itu manusia tinggi tapi rendah hati. Tapi kadang-kadang maaf, kita ini manusia rendah sering tinggi hati. Iya.
Setuju tidak? Itulah Rasulullah dalam kehidupan masyarakat, akhlaknya begitu indah. Dalam memimpin negara pemerintahan masyarakat Madinah, walaupun di sana berbagai macam agama ada, tapi guyup rukun di bawah banji kepemimpinan Rasulullah. Maka orang-orang Indonesia sekarang Pak, ayo membangun masyarakat madani, ngoten Pak. Itu diambil dari kata Madinah. Tentrem ayam di bawah panji Rasulullah, walaupun berbeda-beda agama, berbeda-beda latar belakang. Di sana juga berbagai macam suku. Di sini juga ada tadi Madura, Jawa, Cina. Ada yang kulitnya coklat, ada yang kulitnya rotok terang titik ngeten, ada yang matanya belok ombo, ada yang matanya tak oleh. Mendingan mata sipit tapi wawasan luas daripada mata lebar wawasan sipit. Orang itu kalau sipit wawasan nggak bisa menghormati orang lain, selalu merasa tinggi, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling segala-galanya. Padahal Allah sudah menyerukan bagaimana Rasulullah menerapkan di dalam Quran surat Al-Hujurat itu. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Menungso dari Allah ini nggak lihat agama apa, manusia kata Allah. Quran itu ditujukan Pak, diturunkan bukan hanya untuk orang Islam. Hudalinas, petunjuk bagi manusia. Siapa saja yang dia mau mengikuti selamat dunia akhirat insya Allah. Betul? Karena akhlaknya baginda Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Jalannya, tingkah lakunya yang dijalankan oleh Rasulullah itu adalah Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Ayo kita bareng-bareng mengikuti. Ada yang protes saya menyampaikan begini. Iya Tan Mewah, itu kan Nabi Muhammad. Kita ini kan manusia biasa, mana bisa. Quran diwaca Pak, hadis diperdengarkan, omongnya ngeyel. Nah, kapan bisa berubah pakai ini? Ulah dhisik lek nyantri ngoten pokoke aja nurut kiai, makanya cepet lulus dadi santri. Ini enggak dibacakan hadis lah. Cangkeme penceramah rungokne yo Pak. Terus kapan pinternya kita jadi umat Islam? Ya udah kita saling belajar ya. Oh iya, Pak Kiai pasti punya ilmu yang lebih hebat. Ya ibarat kita datang ke dokter nih, dokter, gua ini sakit apa? Gejalanya begini ini begitu tuh begitu. Sama dokter dikasih resep. Oh iya, panasnya sudah berapa hari? Ada pusing tidak? Kasih resep. Apa yang panjenengan katakan? Terus kemudian dikasih resep, apa yang panjenengan lakukan? Beli obat, beres. Setelah beli obat, minum itu obat. Panjenengan sama kayak begini. Ini dokter rohani, katakan begitu kerennya begitu loh. Datang kita, ya begini. Penyakit kita, batin kita ini seperti ini. Penyakit rohani kita dikasih tahu sama dokternya. Oh iya, harusnya begini, mengikuti jejak Rasulullah. Tapi kalau kita ngeliat ya sama kayak orang mau ke dokter tapi nggak mau minum obat, benjut loh. Betul tidak? Ya mana bisa sembuh dari sakit kita? Rohani kita tetap gersang, ngeyel melulu, nggak bisa sembuh Pak. Kenapa? Apotek itu dalam sejarah nggak pernah jual obat ngeyel. Oh. Betul apa tidak? Iya, kasihan yang ngeyel sembuh, amin. Semoga kita dilunakkan, dilembutkan hati kita melalui mimbar ini, amin. Saling bisa ngoco yuk Bu, saling bisa belajar yuk Pak. Kula belajar guru nih sak miniake, nek wonten dari saya yang bagus, monggo yuk sareng-sareng dilakoni. Penting begitu. Pengajian panjenengan ngrungokne nih sama saat ini sebatas ilmu pengetahuan. Di rumah sampai rumah dipraktekin menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sehari-hari baginda Rasulullah bagaimana Pak dalam kehidupan berumah tangga ini penting karena ada bapak ada ibu. Saya sampaikan bukan berniat menggurui, panjenengan mungkin ada yang lebih dulu rumah tangga, tapi kita mengajar kepada bagaimana rumah tangga Rasulullah, baiti janati, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana sosok Rasulullah di dalam hidup berumah tangga, menjadi imam dalam pemimpin rumah tangga. Pak, cara manggil ibunya aja Rasulullah itu memanggil
Siti Aisyah itu dengan sebutan ya Kumaira. Apa itu artinya? Yang kemerah-merahan. Ini bapak-bapak manggil ibunya ketok rodok lemu didik. Dut. Nggak adil bener. Langsing, montok, seksi, bahinal. Masih ngapak nih kan sampean. Jadi melorot tuh gede-gede. Dulu kayak gitar Spanyol malah jadi kayak gitar Jogja blunder. Ngono lek nyeluk saina endut rene ndut. Anak iku lunga. Oh, jenenge ndut. Mama ndut nyeluk anak mati. Hati-hati nggih, Pak. Sebutan yang terbaik untuk istri dari suami itu ya Allah akan menyejukkan jiwa istri. Halo Pak E. Sing mesra gitu loh Pak kalau sama istri. Yang Dek, Ma, Bu, aja Dut. Ya Kumaira. Wong lanang kayak Rasulullah manusia agung. Mulih pengajian tuangen turun neng teras. Beber sajadah. Mergo ngetuk pintu ora krungu bojone. Apa jenengan kok ngetuk pintu bojone krungu kuplek ya kupingmu. Ya Allah, itu yang terjadi kok kenyataan. Saya kadang ngeri loh Pak, sebagai lembaga konsultasi keluarga ya. Kasus itu yang masuk di meja kami itu ratusan setiap hari itu. Puluhan itu sudah mending, ratus, kadang lebih dari 100 yang konsultasi setiap harinya. Permasalahannya yang sepele. Dulu suami saya tuh sayang banget. Sekarang itu Bu, aduh, gersang. Kan? Si sayang ya. Sang istri juga begitu Bu. Tahu baginda Rasulullah? Ibu Siti Aisyah, Rasulullah bangun begitu melihat kok tidur di teras. Oh, tidak menyalahkan Rasulullah, tapi apa? Royoan minta maaf. Kalau kita royoan saling menyalahkan suami istri, betul atau benar? Datang sepasang suami istri ke tempat kami. Udah nggak ada senyumnya, mencocok dua-dua. Apa buat ketamuan mendung semua nih? Ya monggo Pak, silakan duduk masuk. Ada apa? Saya bisa bantu? Saya pikir mau minta ngaji. Oh enggak, kami mau konsultasi. Oke monggo, kalau begitu ke atas. Nah konsultasi perlu privasi, perlu pribadi ya Pak, nggak boleh orang lain tahu. Dan saya menyampaikan ini tidak akan saya sampaikan siapa orangnya, hanya sekedar hikmah bagi kita. Apa yang terjadi? Si suami nerocos. Istri saya ini, waduh ini, kita ini mau cerai Bu. Ah cerai? Berapa tahun rumah tangga Pak? Hampir 20 tahun. Enggak sayang Pak. Kenapa cerai? Dulu pilihan siapa? Ya pilihan saya. Tapi dulu ibu elang ini Bu. Jadi ngoten. Terus saya tanya, kenapa Bu memangnya? Ya doain masih saya itu dulu bapak waktu blenger ngomong aja. Rumahku jadi ajang tengkar. Ini, waduh. Rumah tangga kalau sudah begini alamat neraka. Betul tidak Pak? Saya nanya, kenapa penyebabnya? Wah tuh kanan rame di depan saya. Udah stop, sekarang nggak perlu tengkar. Kalau bisa jangan sampai ada perceraian. Wes begini aja. Saya minta, saya kasih kertas satu lembar. Ambil pulpen satu-satu. Nah sekarang ada kolom 2, saya garis tengah jret. Tulis kebaikan bapak di sebelah kanan, juga kebaikan ibu yang bapak di sebelah kanan. Tulis kekurangan bapak atau ibu sebelah kiri. Lama Bu, nulis setengah jam kumpulin. Baris yang kanan kosong, baris yang kiri kejelekan pasangan penuh sampai kacut. Kalau sudah begini bahaya besar. Akhirnya saya tanya sederhana Pak. Pak, bapak kapan terakhir diingat-ingat ya? Kapan terakhir senyum sama ibu? Saya tanya gitu. Ditekoi kapan terakhir senyum sama ibu? Bapaknya bingung. Ngomongnya kan, saya ingat lagi Bu. Perasaan saya sudah nggak pernah senyum sama istri saya terus saya ngomong. Si ibunya ngomong apa? Apalagi saya Bu Mewah. Kalau sudah begini terus gimana? Senyum terakhir aja nggak pernah ingat. Sekarang pertanyaannya, Bu, ini pemimpin di dalam rumah tangga Bapak kan? Kita mencinta Rasulullah itu penting nggak disampaikan bagaimana kehidupan Rasulullah dalam kehidupan berumah tangga? Sangat penting karena ini ada kita sudah sama-sama rumah tangga. Seorang istri saya yakin sama keinginannya seperti saya, kepingin dicintai oleh suaminya seorang diri, betul? Oh, Bapak juga mengiyakan, betul, gitu ya. Dengarin ada Bapak yang mengiyakan begini ya. Bu, saya tanya sekali lagi, apakah ibu-ibu juga punya keinginan sama seperti saya? Kepingin dicintai satu-satunya wanita dalam kehidupan suami kita?
setuju. Ada syarat, servismu yang indah. Oh iya dong, itu kehidupan istri Rasulullah. Kalau ada salah, layoan minta maaf. Kalau ada satu kurang, lainnya menutupi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Pasanganmu itu adalah pakaianmu bagi mereka, dan mereka adalah pakaian bagimu. Bahasa Quran begitu agungnya ya. Pakaian untuk penutup kekurangan. Ya Allah, indah rumah tangga ini. Gusti Allah. Coba lihat kita sekarang. Saya mau cek cucu. Siapa wanita sekian banyak tadi wanita solihah yang berangkat ngaji pamit salim sama suami ngaji. Pak, kula niki mboten nanglet panjenengan. Masa bengak-bengok. Kita butuh kejujuran. Bu, saya ulang lagi. Wanita solihah segini banyak. Siapa yang tadi berangkat sempat salim kali singkakung? Iya, satu orang ya Pak. Ada yang salah kita ini ya. Di tempat lain ngomong ngeten, ngacung tak pikir ngacung salim. Ngomong ngeten, tapi Pak, zaman sekarang zaman modernisasi. Ini zaman persamaan hak derajat wanita laki-laki. Wanita disuruh salim sama suami, gak musim. Enak wong lanang. Saya tanya lagi, panjenengan pernah menyuruh sang anak salim kali orang tua? Kalau diprotes, iya nyuruh Bu, saya setuju. Kalau misalnya diprotes anak gak gelem salim, Bu, sampean dewe gak gelem salim karo bapak ngono ngongkon aku, panjenengan marah tidak? Marah, itu namanya egois. Kita nggak mau salim sama suami, anak protes, sampean dewe gak gelem salim karo bapak ngono Bu ngongkon aku salim. Anak bablas gak gelem salim, gak gelem budal pamitan. Jangan salahkan anak kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi itu lahir seperti kertas putih. Mau engkau jadikan apa anakmu? Mau jadi Yahudi, mau jadi Nasrani, mau jadi Majusi, atau engkau bentuk anak menjadi orang Muslim yang berakhlakul karimah, tergantung orang tuanya. Betul atau benar? Itu kehidupan rumah tangga secara Islami. Ya Allah. Anak sing pamit tapi rada gregetno, Pak. Pamit ngaji, bapaknya kebetulan ndak iso melok ngaji. Pamit ngeten. Pak, aku arep ngaji. Sayure panas ono, anak-anak open ono ya, Pak. Aku tinggal sik ayo sampe ya Pak Praja. Mestinya ndak boleh kok kebanyakan begitu. Ndak boleh itu mestinya. Pamit karo wong lanang karo mlayu ya wis, Pak. Jangan lali lho Pak, kok sayure mambu aku isu repot maneh. Sayure panas ono, anakku open ono, aku udah sik ngaji. Bapak ini godek-godek tak ya Allah. Orang wani rame wong lanang itu Bu, kayak karo wong itu kalah ngomong. Mulai bapaknya melas. Wajahmu dulu berseri, senyummu dulu manis sekali, pandangan matamu bercahaya. Jadi sing lanang itu dulu punya ini, tetapi kini jauh berbeda. Dulu kayak Madonna, sekarang kayak Mak Lampir. Akhlaknya murad marit. Udah tambah jelek, tambah jahat lagi. Siapa wong lanang sing kerasa nek ngene iki? Halo Ibu. Halo. Tapi bahasa jane kon niku wong wedok bantu ngewangi sapa sih jenenge? Bukan masalah itu, karena kita harus sadar bagaimana rumah tangga, hidup bahtera rumah tangga ini supaya tetap berjalan dengan bagus. Kehidupan Rasulullah pantas menjadi contoh bagi kita. Hari-hari kita yuk kita jadikan malam-malam pengantin dalam kehidupan rumah tangga kita, mesra sampai akhir hayat. Amin amin Allahumma. Itulah rumah tangga Rasulullah. Lho Bu, panjenengan kali kula niku kan bojone wis situk ta? Bisa sampai akeh. Mana boleh. Kalau laki-laki kan boleh. Boleh Pak.
iso lho nggih. Bojone ku lek iso sitok mah. Setuju? Sampai rasa jawab, Bu. Karo Bapak. Setuju nggih, Pak? Oh iya, tane, Pak. Iya. Sing jawab nggih ngene sing sepuh-sepuh tok. Tawani jawab. Nggih, leres Bu Nyai. Ah niku bojo niku setunggal mawon. Sing resmi. Anak meneh sing jawab. Ya satu kok Bu, istri saya. Satu di Malang, satu di Surabaya, satu di Sidoarjo, satu di Gresik. Pas. Subhanallah. Ayo mari kita bangun bagaimana mencontoh Rasulullah dalam kehidupan beliau sehari-hari. Sing kakung sayang kali sing putri menggauli istri dengan cara makruh. Sing putri ingat jihadnya seorang wanita itu adalah setelah taat kepada Allah, taat kepada orang tua. Yang ketiga jihadnya seorang wanita adalah taat kepada suaminya. Ayo protes kok. Karena sing wani protes ya. Ibu kula sing ngomong Kanjeng Nabi, jadi ini cinta Rasul mengikuti jejaknya. Aku kan tinggal ngelihat itu tulisan. Semoga ini bukan pemanis di panggung, tapi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalimat teladan ini loh, teladan perilaku Rasulullah. Ya Allah, semoga kula panjenengan diberi kekuatan untuk bisa menjalankan. Itulah Pak sosok baginda Rasulullah dalam kehidupan apapun, dalam hidup bermasyarakat, menjadi pemimpin dalam kepada sesama manusia, kepada sang istri, kepada anak-anak. Beliau begitu sayang sekali sampai beliau di akhir kehidupannya sebelum itu haji wada diserukan, khairukum khairukum wa altafukum fi ahli. Sebaik-baiknya seorang laki-laki itu adalah yang paling lemah lembut memperlakukan istri dan keluarganya. Muga-muga bapak-bapak sakit dituntun kados ngaten persis kayak Kanjeng Nabi Muhammad, mengikuti paling tidak. Kalau 100% mungkin tidak bisa, tetapi berusaha untuk ke sana. Karena memang Rasulullah kan manusia pilihan agung ya Pak. Maksum beliau contohkan bagaimana hubungan mesranya kepada Allah. Manusia sosok baginda agung sudah dijamin surga kali Gusti Allah. Leres maksum dijamin tidak ada dosa. Tetapi setiap malam entoh beliau hubungan mesranya kepada Allah. Setiap malam padahal sudah ada jaminan surga, udah tidak dijamin dosanya dihapus oleh Allah. Setiap malam tidak berhenti untuk tahajud sampai kakinya bengkak. Betul tidak Pak Bu? Itu contoh yang indah di dalam kehidupannya. Roh tauhidnya benar-benar dalam. Tapi kita pulau panjenengan yang tidak ada jaminan surga. Oh sama Bu, tapi kita juga bengkak kok. Apanya? Matanya yang bengkak, gak bisa bangun. Kalau nggak percaya yuk kita cek masing-masing, jangan tuding orang lain. Tanyakan kepada diri kita, hei kowe jenenge fulan fulana, satu minggu kita tahajud berapa kali dalam sehari, dalam satu minggu? Kalau bisa 7 hari cap jempol, kalau 1 hari masih lumayan, setahun sekali tanda tanya. Itu Rasulullah bagaimana hablum minallahnya dicontohkan, teladan yang indah dan agung. Kalau tadi hablum minannas yang saya sampaikan, roh tauhid itu ada, roh daripada akhlak itu tauhid Pak. Kalau tauhidnya dalam, kalimat la ilaha illallah itu mengkristal, mendarah, mendaging di setiap detak jantung, di setiap aliran pembuluh darahnya. Itu adalah kalimat tauhid, itu betul-betul hinggap di dalam jiwanya. Maka kalau tauhid itu dalam, akhlaknya insya Allah indah. Amin amin Allahumma. Dan ketika itu ada, dibuktikan dalam bentuk ibadah setiap hari, sehingga apa? Setiap perilakunya indah. Ketika dia datang kemanapun, orang senang dengan kehadirannya, karena akhlaknya, pesonanya, oh luar biasa. Kayak seekor lebah. Tahu lebah? Tawon ya, lebah. Orang Islam seharusnya seperti lebah. Lihat lebah punya ciri khas. Satu, lebah tidak pernah salah makan. Betul? Pernah dengar lebah makan air comberan? Yang dihisap selalu sari bunga. Betul? Begitu juga kita, karena roh tauhid dalam, diajarkan oleh baginda Rasulullah, makan selalu makan makanan yang
halalan thayyibah. Apa? Halal apa haram? Sing jelas halal apa haram? Loh, orang sing ngomong haram kata gak halal gak haram tapi haram. Lebah lihat tidak pernah salah makan. Kalau dasar yang dimakan bersih, masuk ditelan oleh mulut, masuk ke tenggorokan kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, diproses ke usus halus, usus besar, usus 12 jari, diproses ke seluruh tubuh menjadi sari makanan dan diedarkan menjadi bentuk sari darah. Kalau terdapat sel-sel yang indah apabila makanannya adalah halalan thayyibah. Sebaliknya, kalau makanannya terdiri dari sel-sel haram, makanan haram akan membentuk manusia menjadi sel-sel dan jaringan yang berasal dari haram, maka membentuk perbuatannya pun akan cenderung untuk berbuat haram. Buru-buru akhlakul karimah. Maaf. Lebah tidak pernah salah makan, selalu saring filter makanan dengan bagus. Itu yang diajarkan Rasulullah. Setetes makanan yang dia terima, uang yang dia terima adalah hasil dari cara halal. Kedua, lebah kemanapun pergi hingga ke suatu tempat nggak pernah menjadi biang huru hara, nggak pernah menyebabkan ranting itu bisa patah karena dihinggapi lebah. Betul? Ajaran apa ini bagi kita umat Islam? Orang Islam kemanapun pergi dia tidak boleh menjadi biang kerok. Setuju? Kemanapun dia pergi nggak boleh menjadi biang huru hara. Harus menyebarkan akhlakul karimah, harus menyebarkan pesona yang agung, harus menjadi bagian daripada rahmatan lil alamin itu sendiri. Itulah watak umat Islam yang sejati. Umatnya Muhammad, hamba Allah dengan tauhid yang tinggi, dibuktikan dengan akhlakul karimah yang agung. Kemanapun dia pergi selalu menjadi pesona bagi yang lain. Semoga kula panjenengan diparingi kekuatan. Orang itu kalau pesonanya akhlaknya indah, jejer wong ya seneng. Kalau orang ini pergi, orang kangen ditunggu kehadirannya. Kalau orang ini lenyap, hilang dari peredaran, semua merasa kehilangan. Semoga kula panjenengan juga diberi kekuatan seperti itu. Jangan sebaliknya. Ketika kita lewat, ada orang berkerumun, mereka katakan apa? Ayo buyang, ono biang kerok teko. Karena yang kita lontarkan selalu jelek. Ketika kita kumpul selalu ada saja gibah, selalu ada ngolokin orang lain, selalu membuka air orang lain. Yang ada terus ada kebencian, iri dengki, fitnah, hasud, dendam. Bukan wataknya orang Islam yang sejati. Setuju? Akhlaknya begitu jelek. Semoga kula panjenengan tidak demikian. Amin. Enak hidup itu tentram, gak punya musuh mana-mana. Karena akhlaknya agung, akhlak yang indah, akhlakul karimah. Manusia dengan didikan akhlak yang bagus, Pak, kecil dipinter neotain, dibarengi dengan pendidikan akhlak yang indah, kelak besar jadi jenderal, akan menjadi jenderal yang bermoral. Amin. Menjadi pegawai, dia menjadi pegawai yang mumpuni. Amin. Menjadi pejabat, dia akan mengemban amanah rakyat. Amin. Tetapi sebaliknya, kalau otaknya tok yang dipinterkan tanpa dibarengi dengan akhlakul karimah, menjadi jenderal akan menjadi jenderal yang brutal. Naudzubillah, summa naudzu. Menjadi pegawai sibuk korupsi balik ini modal. Menjadi pejabat tanpa akhlak akan menghabiskan duitnya rakyat sehingga negara bobol, negara kaya tetapi rakyat yang miskin papa. Naudzubillah, summa naudzubillah. Betul tidak? Kuncinya hanya satu. Akidahnya kurang mantap, akhlaknya compang-camping. Ingat betul. Semoga anak-anak kula panjenengan bisa terdidik dengan akhlakul karimah. Lebih baik menjadi orang miskin bertahan dengan iman daripada hidup bermegah-megah dengan menjual akidah sebagai seorang hamba Allah. Setuju? Ini semuanya diberitakan untuk apa, Pak? Kok diajarkan perilaku Muhammad barang kaya wongnya wis mati lah toh. Ini menjadi satu tanda tanya besar. Kalau kita berlaku seperti itu, apa artinya kita? Karena ini akan dibawa. Rasulullah menyontohkan hablum minallah dengan indah, hablum minannas dengan baik. Itu sebenarnya bekal sang mati kita kelak. Sementara lihat ngoco nanti di rumah masing-masing. Yang dulunya kenyal jadi lembek, yang dulunya awas kalau lihat mau itu wayu gemes, saiki
Gigi mulai rontok satu-satu. Nek diarani tua gak gelem. Iya, aku iki kalah untung. Rambut wis pernah loro. Iya, aku bisa jane tua kalah rambut. Itu sebetulnya adalah satu pengingat bagi kita, bagi wong tua sing bijaksana, tambah tua tambah arif, akhlaknya tambah indah. Oh, pesona akhlaknya mampu menerangi lingkungannya. Amin. Itulah Pak. Sama mati. Betul lah Leras. Kapan itu terjadi mati itu? Belum tahu. Allah alam, ya betul tuh. Ya Allah, hari ini proses perjalanan anak manusia dengan mempelajari hablumin Allah dan membangun habluminanasnya dengan indah. Boleh saya menikmati ketika suatu saat kita harus berhadap dengan Allah, yaitu semoga diparingi keberangkatan yang indah, diwafatkan secara husnul khotimah karena akhlaknya akhlakul karimah. Kita ini baik Pak. Nah, apa menelak bisa diparingi umur 40 ke atas. Ada beberapa ciri khas, kok semakin hari syukurnya semakin bertambah dalam, terima kasihnya kepada Allah semakin jadi, akhlaknya makin bagus, kearifannya makin tinggi, bisa menjadi teladan, ucapannya adalah nasihat. Itu insya Allah jalan menuju husnul khotimah. Tapi sebaliknya makin tua makin keladi, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Ya Allah, rambut mis putih, baru wedus dibuburi, ya sih. Loh, nek wis sepuh sih saya yakin lah nggak mungkin melakukan itu ya Pak Genge. Iya, masalahnya apa? Mana kuat ya. Sing enom nih gitu, khawatir gitu ya. Subhanallah, ini perjalanan proses berangkat anak manusia mempertanggungjawabkan kehidupan yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita. Coba toh Pak Bu, kula panjenengan eling-eling, begitu melek mata pagi hari, apa yang kita seharusnya lakukan? Bersyukur. Ya Allah, liyane wis dipundhut. Hari ini kita masih diberi hidup dan kesempatan. Untuk apa sebetulnya? Gusti Allah mengaruniakan kula panjenengan panjang umur ini. Ditunggu tobat kula panjenengan dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Betul? Jangan pikir itu dilulu, tambah tiga umur panjang nggak karuan-karuan. Memang umur itu rahasia Allah. Coba kalau umur itu dikasih tahu Pak, dunia sudah amblek mulai dulu tuh. Coba kasih nggak? Fulan, kowe sarene wis gede tak omongi. Dikai bro, umurmu ini 20 tahun. Hari ini nggak berani apa-apa, sekolah gak gelem, apa-apa gak gelem, mangan rasa ngerti mate. Apa meneh rabi gak wis gak engko mari rabi pas mati ngoten kok. Itu rahasia Allah memang. Sitoke dikai umur 80 tahun kebetulan. Fulan, kon meneh tak kei umur 80 tahun. Panjenengan jak ngaji. Ayo. Kana, ayo ngaji. Ya. Ning masjid. Ngomongnya ngeten. Ndak senah. Lha apa, Mbah? Umurku sik 75. Engko wae lek 79 setengah tobat. Ngoten tak pernah. Dunia sudah hancur kalau kepada orang-orang yang begini nih. Perjalanan proses anak manusia mempertanggungjawabkan kehidupannya. Ingat, hidup ini adalah tanam hari ini. Kita akan panen apa yang kita tanam kelak di akhirat. Betul? Hati-hati hanya. Ya toh Pak, Bu. Urip itu hanya mempertanggungjawabkan kehidupan kita kok. Kita sama-sama tahu kita nggak tahu kapan kita berangkat. Jadi camat mati, betul? Yuk, lama-lama kan mati. Jadi anggota DPR mati juga, betul? Jadi lurah mati juga. Dan saya lupa lurah. Lama-lama kan mati. Jadi ibu mati juga. Jadi bapak mati juga. Jadi saya kiri-kiri mau. Iya, ya Allah, saling dengar ya Pak, Bu, moga-moga pinaringan panjang umur dan barokah. Di akhir ceramah saya ini saya mau bercerita, semoga cerita saya ini bisa diambil hikmahnya. Ada seorang konglomerat dengan usia 65 tahun, usia matang, usia bijaksana, usia yang betul-betul indah. Seorang konglomerat kita sama-sama tahu Pak, pasti kaya raya, namanya juga konglo.
saking kayanya omahe ting telecek ning ndi wah bondone juga wah bojone juga papat toh bojone sok tahu ya bojone papat ini kebetulan loh Pak jadi tiru loh ya ini konglomerat kok lah lek kita masih wong larat ya ora biake-ake pusing ini konglomerat kebetulan istrinya 4 65 tahun istri nomor 4 baru berusia 20 tahun kakek oleh cucu kinyis ayu lencit kuning merah ati seksi bahinol orang Jakarta bilang lemot gebong bodinya kayak gitar Spanyol gitu ya aduh baik orang yang hilang itu istri nomor 4 istri nomor 3 usianya 40 tahun kebetulan si ayu juga Bu yang mirip kayak Tang Dewa begitu bendaan tuh sengaja tuh nah boleh aku Dewi Singelem ini pandai menghibur hati gitu kan iya kalau saya tuh pandai Bu gak bisa jelek sampai tua nanti iya kalau saya sudah dipatok dengan nama Tan Dewa kok Tan itu dari keturunan bapak ke atas ada tannya semua di depannya tan gitu namanya dasar itu adalah Mei. Mei itu dalam bahasa Cina artinya cantik. Gue sih ngelek Wah itu artinya bunga. Mei Hua itu kalau digabung artinya bunga yang cantik. Orang Barat mengatakan this my name is beautiful flower. Nama saya si bunga cantik gitu ya. Wata minzu Tan Mei Hua. Nama saya itu bunga cantik. Tan Mei Hua ya. Ada sejarah itu bukan main-main. Bunga yang namanya Mei Hua itu di Cina sana. Orang kalau pergi ke Cina belum dapat bunga Mei Hua, ibaratnya belum ke Cina Pak. Kenapa? Karena bunga itu unik. Sekali dia berkembang berbunga, dia nggak bakal layu selamanya. Oh, indah sekali. Semoga saya tidak pernah layu di dalam syiar Islam ini. Amin. Dan semoga bisa menular bagi yang lain ya. Amin. Mu'alaf bisa menjadi mutati dan kalau bisa ditingkatkan lagi bisa menjadi pencerah bagi yang lain. Itulah kehidupan anak manusia berproses dari yang kurang baik menjadi lebih baik, menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin. Allahumma. Istri nomor 2 usianya seket nuwek istri nomor 1 usianya swidak 5 podo karo sing lanang koncone sak kelas dek itu ya. Wah pada suatu hari konglomerat ini jatuh sakit Pak Bu ternyata yo wong sugih itu ya iso lara Pak diobatkan di sana sini baik secara medis non medis alternatif di dalam negeri sampai ke luar negeri enggak sembuh juga ternyata ada kalanya duit itu rapayu masa seperti ini betul tidak itu gak bisa waras akhirnya karena terlalu lama dikumpulkan keempat istrinya dan anak-anaknya dipanggil mulai dari istri yang paling kok tahu kalau istri paling muda paling disayang, paling cantik dipanggil di sini. Dipanggil begini Pak. Saya manggilnya tuh apa itu singkatan apa saya itu? Saya. Yo Pak, wis tuwek lho bojone saya begitu. Saya rasanya saya sudah tidak kuat meneruskan perjalanan hidup ini. Semakin hari badanku makin lemah ringkih, tak kuat apa-apa. Ada satu permintaanku sama kamu sayang. Sing wedok nyawari nama Bu. Apa itu papi? Bisa sih nombok. Aku punya permintaan kepadamu sayang. Apa itu Pi permintaannya? Bersediakah engkau sayang menemani aku ke alam kubur? Langsung kaget itu si wanita cantik. Apa papi? Menemani papi ke alam kubur. Papi nggak salah kan punya permintaan ini? Enggak sayang, nggak salah. Ingat toh say, dulu kita saling berjanji sehidup semati. Aku ngejar kamu kelewat batas.
Nggak peduli pagi, sore, siang, malam, hujan, panas, aku lalui. Yang penting kamu dapat menjadi milikku. Dan aku sudah dapatkan itu. Dan kamu pun katanya mau setia menemani aku sepanjang hidup dan sampai mati. Kenapa sekarang kau mengingkari janjimu sayang? Iya papi, soalnya kontrak kita udah mau habis. Papi kan sudah mau pindah di alam lain, sedangkan saya masih di alam dunia ini. Kalau papi mau mati, silakan mati dengan tenang. Jangan banyak permintaan, kita semua sudah ikhlas kok, Pi. Jadi kamu menolak sayang? Ya Pi, maaf ya Pi ya. Kali ini kami nggak bisa memenuhi permintaan papi yang model-model. Kalau mau mati, meninggal aja dengan cara tenang. Papi nggak usah banyak cincong. Marah dia keluar, gobrak pintu, panggil istri yang nomor 3. Gimana denganmu sayang? Bersediakah kau menemani aku ke alam kubur? Adik nomor 4 gimana papi? Dia nggak mau sayang. Sama. Masa kita masih cantik-cantik begini sudah menemani papi? Oh meninggal ya jadi makanan cacing tanah. Dengar baik-baik ya Pi sebelum mati. Kalau papi hari ini meninggal, kami siap dimiliki orang lain. Sing loro kudu sing senggak nih mati. Dipanggil istri yang nomor 2. Dua-duanya 3-4 menolak. Yang nomor 2 ditanya, "Kau tuh titiknya lu enggak lagi saya?" Bu, ngoten. Bu, kowe piye, Bu? Iki wong Solo bojone. Jadi basa Jawa. Piye, Bu? Sago ngancani aku, nemani aku ning alam kubur. Jawabannya ndak kalah halus, wong wis rada tua jadi bijaksana dia jawabnya. Ngeten lho, Pak. Kula menika sejatosipun tresna sangat kali panjenengan. Bener bahasanya? Bener ya? Apa artinya? Sebenarnya cinta kepada umum Bapak gitu kan. Nanging Pak panjenengan Presani putrane panjenengan songo menika menawi kula nderek sida panjenengan sak menika ingkang ngopeni sinten? Terlalu. Malih nggih Pak sadèrèngé sida panjenengan mirengaken kanthi sae. Malih kula nderek sida panjenengan ngancani panjenengan ing alam kubur. Lah kula lak mboten kagungan warisan saking panjenengan. Tiga-tiganya menolak Pak, maaf. Gak bersedia mereka. Harapan satu-satunya tinggallah istri nomor 6. Alhamdulillah lah Bu. Kersane ngalah ya Bu. Nah istri tua itu di dunia akeh disio-sio ya. Sampai ngomong iya apa istri pertama? Ya Bu, istri pertama satu-satunya ngoten lho Bu. Dilalah kersaning Allah selama hidup istri nomor 1 tuh jarang diperhatikan Pak. Makanya bapaknya waktu arepe njaluk tulung karo bojone sing nomor 1 mbok uwek itu angel mengomingkem ning diwanek-wanekke wis gak apa-apa wong mari ngene mati ngoten. Bu, sadurunge aku njaluk sepura marang sliramu ya Bu. Wonten napa to Pak? Begini lho Bu. Saya ini rasanya sudah nggak kuat lagi meneruskan hidup. Saya tahu, saya ngomong ini nggak tahu ibu bersedia atau tidak. Karena apa? Selama hidup, saya belum bisa membahagiakan kamu. Bahkan maaf, banyak menyakiti kamu. Saya mohon kau mau memaafkan ya. Dan saya punya permintaan, ya walaupun saya malu, tapi saya ingin sampaikan. Bersediakah Bu, engkau menemani aku ke alam kubur Bu? Bagaimana kalau ibu menjadi istri yang nomor 1? Gak mau kerang ya memang. Tapi bagaimana jawaban ibu ini Bu? Pak, sebelum Bapak meminta maaf kepada saya sudah memaafkan Bapak. Saya tahu Pak, selama hidup Bapak nyakiti saya. Bayangkan selama hidup rumah tangga Bapak nih selingkuh, tak sembuh-sembuh. Bener siapa ngomong bener ini? Tapi Pak, saya Pak sebagai seorang istri akan mencoba setia mendampingi Bapak sehidup semati. Apa Bu? Itu menang. Jih Pak, saya orang kayak ibu-ibu bundul itu loh Pak. Saya setia Pak. Jadi Bu, kamu bersedia? Iya Pak, saya bersedia.
Dok, sing loro langsung kaget mati. Saya tadi udah bilang kan, ono sing tuwekan rungokne cerita, gak gede blas. Lah, kok yo gelem rungokne. Wong kuwi ngono ceritane Tan Dewa Dewi. Saya kan bukan ngomong kisah nyata mulai tadi cerita. Karangan-karanganku dhewe ngono sampai kono. Tetapi di balik cerita tadi mengandung makna yang besar kalau kita mau ambil. Saya bercerita supaya ada gambaran, supaya panjenengan tadi pangiling-iling. Siapa nomor 4, istri nomor 4 dalam gambaran yang saya maksudkan cerita saya? Dia adalah harta bendamu di dunia ini, tak ikut ke alam kubur, betul? Harta benda saya gambarkan wajah yang cantik, molek, indah, seksi, anggun, mempesona, bahinol, lemot, giboy. Artinya semua orang itu tertarik, tapi nggak mau ikut ke alam kuburnya. Itu siapa? Ibaratnya harta bendamu, betul? Istri nomor 3 yang masih juga cantik, molek, mengagumkan. Dia adalah gambaran pangkatmu, kekuasaanmu, jabatanmu, kursimu, kedudukanmu, kewenanganmu di dunia ini. Demi Allah itu ada batasnya. Dia juga tidak mau ikut ke alamku. Istri nomor 2 dalam gambaran saya adalah keluarga kita yang sebenarnya. Secinta apapun mereka, ketika seseorang meninggal dunia, istri atau suami dan anaknya tidak mungkin bersedia menemani di alam kubur, betul? Jangan kan udah mau alam kubur, wong kadang-kadang istri aja masih ada, bapak sudah punya serep. Betul tidak? Betul. Muka-muka ya. Dan siapakah istri nomor 1 gambaran saya tadi? Adalah imanmu, amalmu, akhlakmu, akidahmu, amal solehmu. Selama hidup di sia-sia melulu. Padahal dia yang paling setia menemani kita. Kalau panjenengan nyimak cerita saya, umurnya sama-sama 65 tahun. Artinya itu sudah ada penilaian ketika kita mulai balik sampai kita mau berangkat. Akhlaknya piye, imane piye, ibadahnya piye, sedekahnya piye, semua itu setia, Pak, kepada kula panjenengan. Ini lihat proses perjalanan menuju kematian dengan perilaku yang indah. Lelampahanipun gesang ingkang sae. Panjenengan kaget to cita isa basa Jawa halus. Ya kan saya sudah ngatur, suami saya wong Jawa, kebetulan orang Keraton Solo. Wajar kalau saya bisa bahasa halus, kalau enggak diakoni mertua nih Pak. Halus banget ya. Jadi saya kebetulan senang belajar bahasa Jawa, kasus sastra Jawa. Indah gitu loh menurut saya. Semoga orang-orangnya seindah bahasanya. Amin. Mah, proses perjalanan. Yang itu nggak mau ikut, ternyata yang mau ikut cuman istri nomor 1. Apa gambarannya? Sudah dijelaskan. Wewenjanganipun putrane Kanjeng Sunan Ampel. Saya pakai tembang Jawa nggih. Nangge lek iso dilanjutaken nggih. Ingat pesan-pesan berikut ini. Pirang taun lawase bagus, pede banget, banter salah. Nah, itu lagu campur sari jeneng gula Pak. Sanes niki wewenjanganipun Kanjeng Sunan. Di dalam mempersiapkan bekal kita, bagaimana proses kita supaya memperoleh husnul khotimah. Ini kita pelajari kan untuk bekal samu kita toh kelak. Pertanggungjawaban kula dumateng Gusti Allah, panjenengan dumateng Gusti Allah kan. Oh, enggak gitu Pak lagunya tadi. Wis rumakne Pak, meneng Pak Bu. Pirang taun lawase ing donya iki. Berapa tahun hidupmu di dunia ini? Berapa tahun? Enggak tahu. Orang Indonesia bilang saya tidak tahu.
batur, boten ngertos, boten sumerep, boten pirsa, betul? Orang Madura bilang tak iya, betul. Orang Barat mengatakan I don't know how long my age. Saya tidak tahu berapa panjang umur saya. Orang Cina mengatakan, wahai Cina, kami yuk kau semua nari kau mah, ciu sampai Cina. Sampai guyon mengerti aku. Lucu ya begini. Orang ngerti hati neng guyone banget. Ya lek gak ngelok nih sampean. Enggak Bu, artinya itu sama kayak tadi ya. Hai Putsutau, kami belum tahu tentang umur tadi loh. Kami kau semua. Tuhan nggak pernah kasih tahu saya tentang umur tadi. Monalis, kau mah. Tadi mana saya tahu hanya. Jawaban satu-satunya adalah Ciu Sang tahu. Hanya Tuhan yang maha tahu tentang umur ini. Wallahu a'lam bishawab. Justru karena umur manusia itu tidak ada yang tahu akan rahasia Allah ini. Sing hati-hati didadikan eling, dadi pangiling-iling. Ngiling ngono Bu. Napa yang harus diingetin? Ngiling ana yang sirah bakale. Nah, ini baru betul, tapi suaranya elek Bu. Bakale mati. Betul? Dan sudah siapkah sang mati kita? Belum. Jujur, saya bisa tegar di panggung. Ketika malam larut, saya selalu bertanya dalam hidup saya, ya Allah, bagaimana ini? Bagaimana nanti kelak pertanggungjawaban saya kepadamu, ya Allah? Saya mungkin tidak tahu betapa banyak dosa kita, sementara pahala kita mengukirnya berat. Kadang-kadang selalu saja kita gempur sendiri pahala yang sudah kita ukir. Contoh, wong ngaji oleh pahala setiap langkah itu makin jauh makin besar pahalanya. Tapi kalau dalam setiap perjalanan karo ngerasani konconi, Mbak, kok gak ru yo? Ini pelutong lo sebelah lo, rondo meteng gak bapaknya. Malaikat mau wis ngitung pahala dicoret maneh gara-gara ngomong nih wong. Ibu nggih hati-hati nggih. Hati-hati akhlak dari mulut kita ini. Di suatu saat nanti ada satu masa ketika bibir kita terkunci, mata kita jadi bicara, tangan kita bicara, semuanya bicara. Tidak takutkah kita dengan pertanggungjawaban ini? Jangan sampai mulut kita pintar melontarkan fitnah kepada siapapun. Rasa nih wong saenak diri, akhlak jelek gitu, betul? Allah, moga-moga kita dikuatkan untuk punya akhlakul karimah. Ya Allah, Gusti Allah, selalu saja hati ini bertanya-tanya dan ada rasa khawatir yang sangat dalam. Kalau umur itu tiba-tiba harus habis, apakah panjenengan juga berpikir demikian? Jawaban apa ya Allah yang kami harus bawa? Berapa dosa kau buat, berapa kalimat ingatlah akhirat. Coba kalau kita ingat seperti itu, ya Allah, tidak akan mampu tangan ini berlaku kotor, tidak akan mampu bibir ini berkata kotor, tidak akan mampu menindas orang lain, tidak akan mampu berbohong kepada setiap manusia, tidak akan mampu menipu kepada sesama manusia lain. Betul? Kaget ya, ngantuknya. Maka apa? Jujur sajalah, belum siap sangu mati kita. Apa engkau mengira sangu matimu itu harta bendamu, pangkat, kedudukan, wewenang, kursi, jabatan, kekuasaanmu? Demi Allah, bukan. Sangu mati tutup mas raja prana. Betul? Sangu mati bukan itu, bukan gemerlapnya dunia ini. Orang bisa membeli rumah megah dan mewah, tetapi demi Allah, orang gak akan pernah bisa membeli harga ketentraman rumah tangga. Betul?
Kadang-kadang kita melihat orang tinggal di rumah megah mewah, tetapi setiap hari tangis air mata. Tapi sementara di pemandangan lain, orang tinggal di gubuk reot, tetapi penuh tawa dan canda. Pilih endi, Pak? Pilih undi kalau terpaksa memilih. Oh enggak, kalau saya suruh memilih ya saya suruh memilih tinggal di rumah mewah dan ada tawa canda gitu loh. Milih orang isu. Orang bisa membeli harga tempat tidur yang empuk dan enak, tapi demi Allah tidak akan pernah bisa membayar tidur yang nyenyak, betul? Dan itu bisa dibayar ketika ketentraman hati itu ada, tidur itu bisa nyenyak. Ketentraman hati ada ketika iman ada dan akhlaknya akhlakul karimah. Setuju? Oh, subhanallah. Ulang duwe kanca, Pak. Pabriknya saya ketemu, lo bingung. Loh. Iki pabrik tak gedang goreng. Wong melarat tuku gedang goreng gak tuku pabrik, rasanya angel gak kita. Iki tuku pabrik kok tuku gedang goreng. Kenapa saya tahu persis jumlah pabrik? Setiap kali pembukaan jumlah pabrik yang baru saya selalu yang mengisikan meresmikan pengajiannya. Terus kalau pas dijak neng omahe, istrinya mau curhat, kalau dijak neng kamar pribadinya. Tak delok kamar ibadah iki kamar apa bandara ngoten. Rombone amit-amit Bu, subhanallah. Terus kula lungguh neng apa tempat tidure. Kula delok walah tempat tidur kok mentul-mentul koyo ngene. Kula tekok, Cik. Tempat tidur ngene iki kok enak men to. Regane apa ya larang? Enggak, Wah. Piro, Cik? BBE suatu saat saya bisa beli. Jawabannya membuat saya mau pingsan itu. Cuma 1 M, Mbak. Tempat tidur regane 1 M. Kula niku sampe mboten ketip, Bu. Ya Allah. Terus kula jarak mana? Iya, wong tempat tidurmu ya sempuk. Rumahmu kayak bandara kayak gini. Arep curhat apa maneh? Sembarang berkelimpahan harta nikmat karunia Allah ini. Malah ngerasa dewa. Lu kok wong sugih sing ngomong ngono Pak ternyata. Lha terus ngono niku, lha timbangane tegang kula guyon iki. Ngene iki sampean arep bojo sampean lek turu ngoten mlungker napa selanjang. Lah nyauri ngeten, bapak ngono bapak ngono Pak. Gak tahu dituroni itu. Lah apa? Itu Pak, Bu, suaminya itu bisa tidur kalau diputar-putarkan supir pribadinya itu 30-40 kilo tuh lagi iso turu. Dan kalau sudah gitu, tapi iso turu Bu, Pak, supir gak wani nangis nih. Apa enaknya tidur di mobil mewah tapi mlunker. Kula maling ngeten. Ya Allah bersyukur, kula niki melarat turu kula iso ngorok. Itu nikmat. Makanya saya ngomong harga tidur yang nyenyak itu tidak bisa dibayar dengan tidur yang empuk, betul? Ya, itu indahnya kita walaupun melarat. Syukuri apa yang ada, hidup adalah tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Itu Mbak ya tante masuk ini. Subhanallah Pak Bu, itulah kehidupan. Maka siapapun kita, siapapun diri kita, apapun diri kita, sadarlah bahwa kita ini lagi memainkan peran dari sandiwara kehidupan, betul? Panggung sandiwaranya adalah ibaratnya dunia ini. Tetapi panggung sandiwara seperti panggung sinetron juga ada batas waktunya, betul? Yang terpenting bukan siapa kita menjadi peran, tapi lakukan peran itu yang terbaik dalam hidup kita. Itulah yang dikatakan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak bermanfaat bagi manusia lain. Ketika kita diperankan menjadi orang yang pangkat berkedudukan tinggi, jadilah orang yang pangkat berkedudukan tinggi tetapi membela yang lemah. Amin. Ketika kita diperankan menjadi orang yang melarat, orang yang rendah, janganlah rendah hati. Karena apa? Itu adalah ujian dari peran kita. Kita akan lulus di dalam memainkan peran dengan yang terbaik dalam hidup ini. Panggung itu ada batas waktunya. Jangan sampai ketika batas sudah sampai akhir, kita nggak bisa memerankan peran kita dengan begitu bagus. Kita salah langkah. Akhlak kita compang-camping, iman kita semrawut. Na'udzubillah, summa na'udzu. Karena kita harus sadar
Kita nyadar diri sangu mati kita bukan itu, bukan gemerlapnya dunia, bukan pangkat kedudukan tadi. Makanya kalau hari ini hadir di hadapan saya orang-orang yang dititipi amanah Allah, baik berupa kelebihan, harta benda, pangkat kedudukan, wewenang, kursi jabatan, kula sebagai rakyat alit namun pesen ojo adikang adigung adiguna, ojo semenang-menang marang sepodo-podo, menjilat yang atas menginjak yang bawah, sodok kanan kiri, bukan sifat manusia. Betul? Akhlak agung sudah dicontohkan begitu indah. Bagaimana tangan yang di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Wewenganipun Kanjeng Sunan Derajat dari Kanjeng Rasulullah diteruskan. Weneono pangan wong kang keluwen, dengan kelebihan hartanya dia ngekei pangan wong kang keluwen. Weneono pakaian wong kang utuh. Weneno payung wong kang kaudanan. Weneno tongkat wong kang utuh. Weneno pangan wong kang keluwen. Jangan sebaliknya, berasnya orang miskin hilang tidak karuan. Itulah benar. Indonesia kaya raya. Kalau saja semuanya berlaku jujur, akhlaknya akhlakul karimah, penduduknya insya Allah makmur, gemah ipah, loh cinawi, toto tentrem karto raharjo. Betul? Luar biasa. Jangan sampai ironis, orang hidup di negara surgawi, hamparan katulistiwa, permadani hijau terhampar di bumi Indonesia. Ya Allah, tapi rakyatnya miskin Bapak. Ada yang salah dalam kehidupan kita. Semoga kita semuanya mau berbenah, tidak menyalahkan satu sama lain, tapi masing-masing bisa membenahi bahwa ini adalah perjalanan lelampahanipun gesang menungso menuju proses, menuju menghadap Tuhannya kelak. Betul? Sang mati Jebrana. Kalau begitu apa Bu Pak? Nanging iman serta aman kang utama. Subhanallah. Mari kita meneladani sikap sifat Rasulullah dan mencoba menerapkan bukan dari lingkungan besar, dari diri kita, dari keluarga kita, dan dari lingkungan masyarakat. Insya Allah akan terbentuk masyarakat yang indah. Dan yuk kula panjenengan sareng-sareng memperbaiki diri. Semoga kula panjenengan pinaringan panjang umur barokah, amin, dan saged berakhlakul karimah, amin amin Allahumma. Itulah tujuan hidup kita. Semoga kula panjenengan diparingi kekuatan, dan semoga guys sampai jumpa di lain kesempatan insyaallah. Semoga guys sama-sama pinaringan panjang umur barokah, sehat walafiat, dilapangkan rezeki kita. Karena apa tujuan kita? Semoga untuk ibadah semata-mata karena Allah Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kirang langkungipun Pak anggen kawula matur, kawula nyuwun agung ing pangaksami Pak Bu. Mohon maaf atas segala kesalahan nggih. Semoga apa yang kita kaji tadi bermanfaat fitili wal ukhrawi. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.